Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan kalau saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Walaupun mungkin kita terhalang oleh jarak, tetapi biarlah ibadah yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mengingat kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Kami memuji kasih setia-Mu. Rasa kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, Dan anugerah-Mu Tuhan. dan anugerah-Nya Terima kasih Tuhan. selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau angkat tangan kami mau katakan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya.
Terima kasih Tuhan. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Kau penuhkan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau memuaskan setiap hasrat kami Tuhan. Haleluya. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, kita sama-sama angkat tangan kita dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan. Takkan lupa Kami tidak lupakan kasih setiamu dalam hidup kami. kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami akan selalu ingat akan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Terima kasih. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu, kita angkat tangan kita. Kita mau sembah Dia. Kita mau agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
atas setiap kasih-Mu bagi kami Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan. Dengan lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Ketika kami ingat akan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami ingat akan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pimpinan penyertaan-Mu di dalam setiap hari-hari kami Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan, jikalau kami harus tetap tinggal di rumah Tuhan,
Kami tahu penyertaan Tuhan tetap atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kepada kami retreat yang panjang Tuhan. Agar setiap kami boleh makin dekat dengan Engkau Tuhan. Agar setiap keluarga boleh semakin rekat kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Maka biarlah Tuhan, kalau saat pagi hari ini kami masih boleh beribadah, walaupun mungkin terhalang oleh jarak Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan Tuhan, di tempat ini, di rumah Tuhan, di tempat kami berada Tuhan, apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau saya ada di tempat ini dan Bapak Ibu ada di rumah, biarlah semuanya itu tidak menghalangi kita semuanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, saat pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tiap tetes air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidup. Sekali lagi kita mau katakan, Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Amin. Dalam hidup. Kami yakin, kami percaya itu Tuhan. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia hatiku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tiap tetes air mata. Yesus hapuskan tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Sungguh bersama-Mu Tuhan, Ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. katakan syalalalalalala. Amin, terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Haleluya. Aku cinta Yesus. Syalalalalalala. Amin. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenam
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Katakan sayang, sayang, disayang, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang kesayangannya Tuhan. Kita adalah anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau berikan di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan anak-Mu Tuhan. Nyawa-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami Tuhan. Darah-Mu membayar lunas segala dosa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau menyakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan
tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu Melingkupiku, kasih-Mu kasih-Mu mengalirkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Oleh kuasa-Mu Bapak Ibu yang ada di rumah, sama-sama kita mau angkat tangan kita, sama-sama satu hati kita mau katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kedudusan-Mu melingkupiku.
Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini. Kami siap Engkau tegur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Engkau bentuk lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk kami mengetahui isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu. Pengurapan dari surga turun ke atas kami semua. Sehingga kami dapat menangkap pesan firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar, membaca kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara virtual, secara online, tetapi Bapak Ibu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang ada di rumah, saudara-saudari yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, minggu ini kita masih masuk dalam aturan PPKM darurat. Kita masih mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak mengadakan ibadah tatap muka. Tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau mengangkat satu tema yang biasa sudah kita dengar, tapi saya mau ulang lagi agar firman yang telah kita dengar, kita ulang kembali. Firman itu mengingatkan kembali kepada kita dan firman itu akan menghasilkan buah bagi hidup kita. Yohanes 19 ayat 28 sampai yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab karena kita di rumah masing-masing, membuka gadget yang ada, kita membaca bersama-sama. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 dikatakan demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Dan maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, di ayat yang telah kita baca, Yesus di akhir hidupnya menyelesaikan tugasnya dengan satu kalimat yang luar biasa. Dia berteriak, sudah selesai. Satu kata-kata kemenangan diserukan di atas kayu salib. It is finished. Tetelestai. Bapak Ibu, dari perkataan Yesus yang keluar, banyak orang beranggapan apa yang sudah dikerjakan Yesus, apa yang sudah diselesaikan Yesus, maka manusia tidak melakukan apa-apa lagi. Salah Bapak Ibu. Coba kita bandingkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Rasul Paulus mengatakan demikian. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu, dari dua ayat yang kita baca ini memberi pengertian kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Ada bagian yang Yesus harus selesaikan dan sudah diselesaikan. Ada bagian yang Rasul Paulus kerjakan dan sudah diselesaikan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari setiap kita umat Tuhan, ternyata ada bagian yang harus kita selesaikan. Tidak kebetulan Bapak Ibu kita berada di abad ini. Berarti
Harus ada yang kita lewati dan itu adalah destiny kita. Bukan merupakan satu kebetulan, tetapi Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Tuhan tentukan destiny dalam hidup kita. Bapak Ibu, destiny itu sama dengan takdir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, takdir artinya ketetapan Tuhan. Kalau Yesus punya destiny, Rasul Paulus punya destiny, dan Yesus kerjakan selesaikan dengan sempurna, Rasul Paulus kerjakan dan selesaikan dengan sempurna, termasuk kita yang hidup sekarang Bapak Ibu. Ada destiny Tuhan, ada ketetapan Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu kalau mau belajari tokoh Alkitab dalam Ibrani pasal yang ke-11, tokoh-tokoh yang luar biasa, di setiap ayatnya diawali oleh kata-kata karena iman. Karena iman, lalu Alkitab menulis perbuatan-perbuatan mereka yang menjadi catatan penting sehingga harus dimasukkan di dalam Alkitab. Itulah ketetapan Tuhan bagi para tokoh iman yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mereka punya ketetapan yang diberikan oleh Tuhan dan mereka kerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Kalau Bapak Ibu melihat Ibrani 11 ayat 4, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada Kain. Itulah destiny Habel untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu lompat ke ayat yang ke-7, karena iman Nuh dalam ketaatannya membuat bahtera. Itulah destiny Nuh untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita lompat ayat 24, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Itulah destiny Musa. Itulah ketetapan Tuhan yang Musa harus kerjakan untuk menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan berjalan kalau kita menolak bagian yang harus kita kerjakan. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup Habel ketika Habel menolak mempersembahkan korban yang lebih baik. Rencana Tuhan tidak akan tergenapi dalam hidup Nuh ketika Nuh tidak taat membuat bahtera. Bisa bayangkan Bapak Ibu, seorang Nuh membuat bahtera 120 tahun lamanya dan dia membuatnya di atas gunung. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu, Nuh ini sudah dibully habis-habisan oleh netizen. Tapi dalam ketaatannya, Nuh kerjakan membuat bahtera. Dan rencana Tuhan dalam hidup Nuh tergenapi. Musa, dia menolak menjadi putri Firaun. Dia menolak hidup dalam zona nyaman. Dia kerjakan apa yang menjadi destiny-nya untuk tergenapi tujuan Tuhan. Musa dalam hidupnya terbagi menjadi 3. 40 tahun pertama Bapak Ibu, dia tinggal di istana. Menjadi orang VVIP. Semua fasilitas dia dapat. 40 tahun kedua Bapak Ibu, dia mulai kerjakan panggilan Tuhan. Hidup di padang belantara, menggembalakan kambing domba. 40 tahun yang ketiga, Tuhan angkat untuk membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak akan tergenapi jika kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kita. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita tidak tergenapi ketika kita tidak mengerjakan destiny kita. Bapak Ibu, itu sebab Bapak Ibu harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kita harus tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bagian kita adalah mengenali destiny kita. Masuk dalam destiny kita. Kerjakan sampai tuntas. Dan satu saat kita akan berkata seperti Yesus. It is finished. Pekerjaan Tuhan selesai, kita kerjakan dengan sempurna. Haleluya. Tapi Bapak Ibu, ketika kita menolak mengerjakan destiny kita.
maka rencana Tuhan, tujuan Tuhan tidak terlaksana dalam hidup kita. Bapak Ibu, bagaimana supaya bisa menggenapi tujuan Tuhan di dalam hidup kita? Secara singkat satu poin ini Bapak Ibu yang saya mau angkat agar pagi hari ini kita benar-benar mengerti, mengetahui ada bagian yang harus kita kerjakan dan harus kita selesaikan. Bagaimana supaya kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita? Yohanes 19 ayat 23 sampai yang ke-24. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai yang ke-24. Mundur Bapak Ibu dari ayat pokok yang kita baca. Ayat 23 dikatakan, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Satu poin Bapak Ibu yang saya mau angkat pagi hari ini. Ada faktor penting yang harus kita pahami. Dari ayat yang kita baca, Bapak Ibu saya mau mengangkat seperti ini. Prajurit menginginkan jubah Yesus, tetapi menolak pribadi Yesus. Mengapa prajurit mengingini jubah Yesus Bapak Ibu? Karena jubah Yesus itu indah. Kalau indah pasti mahal Bapak Ibu. Dituliskan dalam Alkitab membuktikan kenapa jubah Yesus indah. Karena Alkitab mengatakan dari atas sampai bawah hanya 1 tenunan saja. Jadi jubah itu tidak terdiri dari berbagai potongan. Baju saya ini Bapak Ibu dipotong-potong lalu digabungkan. Tapi jubah Yesus hanya 1 tenunan saja. Bukti yang kedua Bapak Ibu. Prajurit rebutan akan jubah Yesus. Ini membuktikan bahwa jubah ini indah. Mereka bilang jangan dipotong-potong. Jangan dibagi-bagi. Lebih baik kita undi. Siapa yang menang dia yang dapat. Ini membuktikan bahwa jubah Yesus itu sangat indah. Nah Bapak Ibu, prajurit menginginkan jubah Yesus, tapi menolak pribadi Yesus. Kalau kita berbicara jubah Bapak Ibu, Alkitab banyak sekali menuliskan tentang jubah. Dan dalam jubah itu mengandung pengertian yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca tentang kisah Yusuf, saat Yusuf mengenakan jubah yang indah, yang warna-warni, membuat saudara-saudaranya marah, iri hati. Mengapa? Karena jubah itu seolah-olah bisa mengatakan warisan ayahnya akan jatuh seluruhnya kepada Yusuf. Sehingga ketika saudara-saudaranya melihat, saudara-saudaranya iri dan marah. Jubah Bapak. Jubah itu bisa berbicara demikian. Kalau kita melihat kisah Daud. Daud bersahabat dengan seorang yang bernama Yonatan. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Berarti Yonatan adalah seorang pangeran. Suatu saat Daud diberi jubah oleh Yonatan. Tidak kebetulan Bapak Ibu. Alkitab menulis sejak Daud diberikan jubah pangeran oleh Yonatan, Daud selalu menang dalam perang. Dan Alkitab menuliskan seperti ini. Perilakunya berubah menjadi seorang pangeran. Jubah Bapak Ibu. Luar biasa. Kalau kita melihat Harun adalah imam besar dari umat Israel. Harun seringkali berbuat salah. Harun seringkali berbuat dosa. Tapi bangsa Israel yang dihukum. Harun sendiri aman-aman saja. Mengapa? Karena dia sedang memakai jubah imam besar. Pada hari dilepaskan jubah kebesaran imam oleh Musa, Harun mati. Tidak kebetulan Bapak. Jubah.
kisah anak yang terhilang Bapak Ibu. Ketika sang bungsu setelah berfoya-foya dia kembali ke rumah Bapa. Ayahnya memakaikan sebuah jubah. Itu artinya otoritas hak warisan sebagai anak kembali saat itu juga. Jubah berbicara seperti itu Bapak Ibu. Bartimeus seorang pengemis. Dia memakai jubah seorang pengemis. Mengapa? Untuk mendapat belas kasih orang-orang yang lewat. Tetapi ketika Yesus lewat, Bartimeus sadar dia harus lepaskan jubah pengemisnya untuk mendapat belas kasihan Yesus. Jubah Bapak. Dari kisah yang saya angkat, jubah itu menggambarkan sebuah status Bapak. Jubah itu menggambarkan simbol jabatan. Jubah itu menggambarkan simbol kemuliaan, simbol kepangkatan. Banyak orang mengingini jubah itu Bapak Ibu. Tapi tanpa sadar banyak orang juga menolak pribadi Yesus. Tidak kebetulan Bapak Ibu Alkitab menulis hal seperti ini. Supaya kita pelajari, kita renungkan agar ini tidak terjadi di dalam hidup kita. Saya mau angkat satu contoh Bapak Ibu. Seorang di dalam Alkitab yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri langsung memuji orang ini. Alkitab menuliskan a man after my own heart. Orang yang dekat, melekat dengan hatiku. Orang itu adalah bernama Daud. Daud pernah mengalami hal seperti ini Bapak Ibu. Ketika Daud memiliki anak, dia beri anak itu nama Salomo. Tetapi Tuhan merubah nama anak itu. Karena ada maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup Daud dan Salomo anaknya. Sehingga Tuhan merubah nama Salomo. Bapak Ibu, di dalam Alkitab banyak sekali orang-orang yang namanya dirubah langsung oleh Tuhan. Dan ajaibnya Bapak Ibu, ketika seorang itu dirubah namanya, orang itu berubah menjadi mempunyai hidup yang ajaib. Abram, Tuhan rubah namanya menjadi Abraham. Sarai istrinya Tuhan rubah menjadi Sarah. Dari kedua orang ini lahirlah anak perjanjian bernama Ishak. Ajaib Bapak Ibu. Yakub, arti Yakub adalah penipu. Tuhan rubah namanya menjadi Israel, Prince of God. Hidupnya luar biasa Bapak Ibu. Dari Yakub cikal bakal 12 suku Israel. Lahirlah 12 suku Israel. Menjadi suatu bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Ajaib Bapak Ibu. Simon, murid Yesus. Dirubah namanya oleh Yesus menjadi Petrus batu karang. Dan setelah menerima Roh Kudus, Petrus melakukan hal-hal yang ajaib. Luar biasa Bapak. Saulus, arti nama Saulus itu besar Bapak. Sesuai ambisi dari seorang yang bernama Paulus. Saulus. Tuhan tangkap Saulus, dijadikan hambanya, dirubah namanya menjadi Paulus. Arti nama Paulus kecil. Tapi lewat Rasul Paulus, Tuhan pakai luar biasa. Rasul Paulus mengupas detail tentang salib. Paulus tidak pernah melihat tragedi salib, tetapi dalam surat-suratnya Paulus menuliskan secara detail tentang salib. Orang yang dirubah namanya oleh Tuhan, hidupnya menjadi ajaib. Mari kita lihat kisah Daud. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Dikatakan demikian. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak itu. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih
dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Daud melahirkan seorang anak dari Betseba, diberi nama Salomo. Arti nama Salomo adalah luar biasa Bapak Ibu, artinya peace, damai sejahtera, shalom, keselamatan, salvation. Arti nama Salomo Bapak Ibu. Tuhan rubah nama Salomo menjadi Yedija. Arti nama Yedija adalah anak yang dikasihi Tuhan. The beloved of God. Yang dikasihi Tuhan. Tuhan berbicara kepada seorang Nabi Nathan. Dan lewat Nabi Nathan, Salomo dirubah menjadi Yedija. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita akan membaca ayat-ayat selanjutnya, anak ini tetap dipanggil Salomo. Sampai besar, sampai menjadi raja, bahkan sampai saat ini kita mengenal anak Daud yang menjadi raja adalah Salomo. Itu artinya apa Bapak Ibu? Daud tidak merubah nama Salomo menjadi Yedija. Mengapa Daud tidak merubah Salomo menjadi Yedija? Bapak Ibu, Daud adalah orang yang sangat dicintai Tuhan. Daud adalah orang yang sangat melekat dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan juga mencintai anak ini, bahkan diberi nama Yedija yang artinya dikasihi oleh Tuhan. Ternyata hal ini adalah sesuatu yang mengerikan bagi Daud. Daud sangat mengerti apa arti dicintai Tuhan. Daud sangat mengerti arti nama yang dikasihi Tuhan. Bagi Daud, dicintai Tuhan artinya dilempar tombak oleh mertuanya, mau dibunuh. Dicintai Tuhan artinya dikejar-kejar oleh mertuanya bertahun-tahun ingin dibunuh. Dicintai Tuhan artinya dia harus sembunyi di goa karena dia dikejar-kejar ingin dibunuh. Dicintai Tuhan dia harus pura-pura jadi orang gila di negeri Filistin untuk bisa hidup. Dicintai Tuhan bagi Daud melewati satu proses yang luar biasa. Dan ketika Daud membayangkan apa yang dia sudah alami bersama dengan Tuhan, Daud mengerti yang dikasihi Tuhan itu melewati suatu proses. Dan dia tidak tega anaknya mengalami hal yang sama. Daud seolah-olah berkata kepada Tuhan, Tuhan shalom aja Tuhan. Tuhan Salomo saja, jangan Yedija. Berkat saja Tuhan, kelimpahan saja Tuhan. Jangan Yedija, jangan yang dikasih Tuhan. Daud menginginkan jubah, tapi menolak Yesus, menolak Tuhan, menolak proses. Berapa banyak dari kita Bapak Ibu melakukan apa yang dilakukan oleh Daud? Kita seolah-olah berseru kepada Tuhan. Tuhan shalom saja Tuhan. Tuhan berkat saja Tuhan. Tapi kita menolak pribadi Tuhan. Kita menolak proses Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat GPDI Theophilus. Proses hidup salah satu tujuan Tuhan di dalam hidup kita untuk kita kerjakan dan untuk kita selesaikan. Daud bertindak Bapak Ibu sebagai seorang manusia biasa sama seperti kita. Menginginkan keadaan anaknya lebih baik. Menginginkan keadaannya tidak mengalami hal-hal yang buruk seperti yang Daud alami. Wajar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mempunyai anak pasti akan berpikir anak kita harus hidup lebih baik daripada kita. Kalau bisa anak kita tidak mengalami apa yang menjadi masa kelam kita. Kalau bisa anak ini tumbuh lebih baik dari kita, orang tua. Normal Bapak Ibu itu adalah naluri dari seorang orang tua. Daud bertindak sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu kalau Alkitab menuliskan hal ini,
Supaya kita mengerti Bapak Ibu. Jika kita mau damai sejahteranya Tuhan, ketika kita mau berkat dari Tuhan, ketika kita menginginkan shalom dari Tuhan, Bapak Ibu harus melewati yang namanya proses. Kalau kita menolak didikan Tuhan, kita menolak proses Tuhan, kita sama saja dengan prajurit Bapak Ibu yang menginginkan jubah Yesus tapi menolak pribadi Tuhan. Ujung dari hidup Salomo sesuai dengan namanya. Arti nama Salomo peace, damai, salam, shalom, prosperity, kelimpahan. Hidupnya memang berkelimpahan. Hikmatnya luar biasa Bapak Ibu, Raja Salomo ini. Dia bahkan membangun satu bait Allah yang megah. Tetapi ujung hidupnya dia bangun banyak ratusan kuil setan untuk para istri-istrinya. Dan ujung hidupnya menyakiti hati Tuhan. Apakah ini yang diinginkan oleh Daud? Saya rasa tidak Bapak Ibu. Proses merupakan suatu didikan Tuhan untuk menjadikan kita umat kesayangannya. Proses adalah destiny yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Kita harus melewati prosesnya Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita menjadi umat kesayangannya. Dan lebih daripada itu, proses membuat kita menjadi anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Ibrani 12 ayat ke-5 sampai ke-6 dikatakan demikian. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jelas Bapak Ibu. Jangan pernah tolak didikan Tuhan dalam hidup kita. Jika Tuhan berkata Yedija, Bapak Ibu harus siap melewati proses Tuhan. Terima didikan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah bekerja secara instan. Cara kerja Tuhan itu melalui proses. Di dalam dunia ini Pengkhotbah 3 mengatakan segala sesuatu itu ada masanya, ada yang mengatur, ada prosesnya Bapak Ibu. Ada proses kelahiran Bapak Ibu. Tidak mungkin ibu yang hamil hari ini tahu dia hamil, besok melahirkan. Tidak mungkin Bapak Ibu. Seorang wanita harus mengandung 9 bulan, bayi yang ada di dalam kandungannya. Semua itu ada prosesnya. Dunia ini diciptakan tidak secara instan Bapak Ibu. Ada prosesnya. Saya yakin Bapak Ibu. Dunia ini kalau Tuhan mau ciptakan dengan sekali jentikan tangan gini bisa. Karena Tuhan kita maha kuasa. Tapi itu bukan cara kerjanya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan itu adalah proses. Bapak Ibu, Tuhan kita itu bukan Tuhan atas hasil. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan atas proses. Semuanya proses Bapak Ibu. Termasuk ketika akan menebus dosa manusia. Ada proses salib yang harus dilewati Yesus. Tidak serta-merta Yesus sekedar hanya mati bagi kita. Tidak Bapak Ibu. Kalau Yesus hanya mati untuk kita, cukup di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, Yudas datang mengkhianati. Yesus kaget jantungan mati. Hari ketiga bangkit. Sama toh, Yesus mati untuk kita. Tapi bukan itu cara kerjanya. Yesus harus lewati proses yang namanya salib. Dia harus menderita di atas kayu salib. Darahnya harus tercurah di atas kayu salib. Dan darah itu menebus dosa saya dan menebus dosa kita semua. Proses Bapak Ibu. Manusia memanjakan yang dicintai. Tuhan mendidik yang dicintai. Terkadang Bapak Ibu, kita terintimidasi oleh setan. Mendengar proses Tuhan, mendengar didikan Tuhan, itu sepertinya kekejaman Tuhan terhadap kita. Tapi Bapak Ibu lewat kebenaran firman pagi hari ini,
Ketika kita melewati prosesnya Tuhan, Tuhan menghajar, Tuhan mendidik, Tuhan menyesah, itu berarti artinya kita dianggap sebagai anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, proses Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh. Jangan pernah menolak proses Tuhan. Itu adalah destiny kita Bapak Ibu. Kerjakan Bapak Ibu. Kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan ketaatan. Kita kerjakan semuanya dengan sempurna. Seperti Rasul Paulus mengerjakan bagiannya, kita juga akan mengerjakan bagian yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Bapak Ibu, pagi hari ini, dari tempat ini, lewat kebenaran firman Tuhan, saya mau mengatakan selamat menikmati prosesnya Tuhan. Amin. Proses Tuhan itu adalah bentuk cinta yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar dianggap menjadi seorang anak. Tutup Alkitab kita Bapak Ibu. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajar kami mengerti Tuhan. Untuk setiap kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami mengerti masuk dalam rencana-Mu. Sehingga kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Haleluya, 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 haleluya. Bawa umat-umat-Mu, jemaat GPDI Theophilus, untuk kami dapat mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar kami Roh Kudus. Ajar kami, tuntun kami Roh Kudus. Hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bapakku, dari rumah masing-masing tundukkan kepala kita, naikkan pujian ini, renungkan kata-kata dari pujian ini. Haleluya, haleluya. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Roh Kudus memetraikan firman ini dalam setiap kehidupan dari umat-umat-Mu, agar kami dapat menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan, sehingga kami juga dapat meneriakkan sorak kemenangan. Sudah selesai tugas yang Kau berikan bagi kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami, ajar kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat GPDI Theophilus, walaupun secara online, tapi yakin dan percaya Roh Tuhan bekerja di setiap rumah masing-masing, menjamah setiap hati dari setiap umat Tuhan yang terbuka pagi hari ini untuk menerima proses dan didikan Tuhan. Haleluya.
percaya ajaib rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segalanya. Haleluya. Ajar kami mengerti, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ajar kami, tuntun kami umat-Mu Tuhan. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami, sehingga tergenapi tujuan-Mu di dalam hidup kami. Menjadi gereja yang berkualitas. Haleluya. 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 Hanya Padamu. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, hanya Padamu. Firman ini tertanam dalam hidup kami. Roh Kudus yang memetraikan firman ini di dalam kami, untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bahwa kami setiap umat-Mu, jemaat GPDI Theophilus, untuk kami tinggal di dalam rencana Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini yang telah kami dengar, mengiringi setiap langkah kaki kami sepanjang 1 minggu kami berjalan ke depan bersama dengan Tuhan Allah Immanuel. Kami mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan kami, dan kami akan selesaikan karena Engkau yang memampukan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini, memberkati setiap umat-umat-Mu dalam setiap pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Limpahkan berkat-Mu Tuhan. Engkau menjaga, melindungi umat-Mu. Jauhkan dari penularan penyakit COVID-19 yang sedang merajalela saat ini Tuhan. Umat Tuhan di dalam perlindungan Tuhan. Darah Tuhan melindungi setiap umat-umat-Mu. Agar kami melihat Tuhan, kuasa-Mu terjadi di dalam hidup kami. Dan kami selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami yakin Engkau cinta bangsa kami. Engkau cinta kota Blitar. Berikan hikmat, marifat, kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada. Semua di dalam kontrol Tuhan. Semua di bawah kendali Tuhan. Dan nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami akan mengangkat tangan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Immanuel.